Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat gitu. Ulang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tasqal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Allahumma faqihna fid dini wa allimna ta'wil. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bapak-bapaknya nih, ibu-ibu semua. Kebanyakannya pos seperti itu diisi dengan ibu-ibu. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bermujtami, berkumpul di TKTPA yang kita mendidik anak kita di dalamnya. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini liyukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan manusia dari segala bentuk penghambaan selain Allah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzikrid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dan untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hari ini Sabtu tanggal 1 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 1446 Hijriah, tanggal 5 Oktober 2024. Kita berkumpul di sini melaksanakan pos pengajian orang tua santri, sekaligus silaturahim antara orang tua dan para pengajar yang ada di TKTPA ini. Saya sampaikan, Bu, Ketua Lembaga LP2DQ ya nitip salam sama guru-gurunya di sini. Beliau sekarang keluar daerah, beliau nitip salam sama TKTPA Nurul Istiqomah. Baik, yang kita bahas sore ini adalah, kelihatan semua, Bu, anak soleh investasi terbaik. Ya, kita bagi dua. Anak soleh investasi terbaik. Bagaimana itu anak soleh? Bagaimana itu anak soleh? Anak yang berbakti, Masya Allah. Apalagi menjalankan perintah Allah, anak yang soleh. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia. Ini semua anak soleh. Investasi terbaik. Jelas, ketika anak soleh, pasti dia akan menjadi investasi yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan." Ya. Ketika manusia telah meninggal dunia. Riwayat yang lain dikatakan, "Idza mata ibnu Adam." Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, terputus semua amalannya, illa min thalatha, kecuali 3 perkara. Satu di antaranya adalah wa waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apakah anak yang soleh lahir
dikasih makan langsung besar jadi soleh? Belum tentu. Ya. Perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan, perlu ada bahkan air mata, ya, uang yang banyak mungkin, ya, untuk melahirkan anak-anak yang soleh. Ya, salah satunya kita menyekolahkan, ya, kita memberikan fasilitas belajar mengaji di TKTPA ini untuk membentuk anak kita menjadi anak yang soleh. Baik. Di sini ada quotes. Kita mungkin tidak mampu menyiapkan masa depan bagi anak-anak kita, tetapi setidaknya kita dapat menyiapkan anak kita menghadapi masa depan. Anak kita atau anak-anak yang lahir, dia bisa menjadi nikmat. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita mampu melaksanakan amalan soleh. Anak bisa menjadi ujian, bisa jadi. Anak adalah amanah. Karenanya jangan kita lelah dalam mendidiknya. Baik. Kita masuk yang pertama. Dia adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nikmat Allah? Ada banyak orang yang sudah lama menikah tapi tidak dikaruniai anak. Ketika Allah mengaruniai kita anak, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak adalah perhiasan di dunia ini. Di ayat yang lain Allah katakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang itu berkata, rabbana hab lana min azwajina, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami, ya, wa dzurriyyatina, anak-anak kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata untuk kita. Anak yang telah lama kita tunggu-tunggu, subhanallah, ya, dia adalah kehadirannya ditunggu-tunggu. Anak itu kehadirannya ditunggu-tunggu. Sebelum kita jauh membahas anak itu, Bu, pendidikannya anak itu tanggung jawabnya ustazah atau penanggung jawabnya kita semua? Siapa yang punya tanggung jawab sebenarnya mendidik anak? Orang tua, setuju? Tanggung jawab terbesar anak adalah orang tua, ustazah atau sekolah, dan yang lainnya adalah sarana untuk membantu. Jadi tanggung jawab utama anak kita, pendidikan anak kita adalah kita sendiri. Allah katakan di dalam Al-Quran di surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Baik. Yang kedua, anak adalah melanjutkan keturunan. Umur kita ini singkat, Bu. Amalan-amalan yang kita lakukan mungkin hanya sebentar, ya. Tapi anak-anak kita ketika dia besar, kita didik dengan baik, inilah yang akan menjadi investasi akhirat kita, insyaallah. Kalau kita mengajarkan, mendidik, jadi kita adalah hasil dari orang tua, yang akan memandang hasilnya adalah orang tua kita. Begitu pula anak kita yang akan memandang hasilnya adalah kita dengan neneknya. Baik, menjaga nama baik dan mengangkat derajat keluarganya. Subhanallah, anak-anak kita, iya, dia akan mengangkat derajat nama baik keluarganya.
Didengar saja, mungkin ada anak-anak yang Masya Allah mungkin menjadi anggota dewan. Kita ini sudah bahagia sekali misalnya. Apalagi ada yang lolos jadi bupati misalnya. Insya Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sekarang anak-anak kita 10 tahun, 20 tahun ke depan, mereka yang akan mengangkat derajat martabat keluarga. Mungkin, mohon maaf, orang tuanya biasa-biasa ini, tapi anaknya bisa sukses. Siapa yang ditanya, Bu? Orang tuanya, ini gimana? Anak-anak dengan ini, Masya Allah, sudah jadi bupati, sudah jadi ini. Ini anak kita. Anak sebagai sumber kebahagiaan. Tadi kita bacakan ayatnya, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, generasi masa depan. Subhanallah. Ya, ladang pahala bagi kedua orang tua anak kita. Anak dapat melanjutkan pahala untuk kedua orang tuanya. Juga selanjutnya, anak adalah amanah. Amanah, maka didiklah ia tanpa lelah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah katakan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan juga jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Anak kita ini adalah amanah. Anak juga Allah memerintahkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua wajib mendidik anak. Allah katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita berbuat baik. Dan ini anak juga, Bu, bisa menjadi ujian. Anak bisa menjadi ujian kalau kita tidak didik dengan baik. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwasanya hartamu wa auladukum, dan anak-anakmu, dia adalah ujian untuk kita. Di ayat yang lain dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun 'azim. Bahkan anak-anak dia bisa menjadi musuh di kemudian hari kalau kita tidak didik dengan baik, kalau kita tidak ajarkan agama dengan baik. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian, dia menjadi musuh bagimu di hari kiamat. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat anak di dunia ini, tadi kita katakan dia menjaga nama baik, mengangkat derajat, menjadi kebanggaan, menjadi contoh dan teladan. Di alam kubur dia melanjutkan pahala dan mendoakan kebaikan untuk kita. Ada, Bu, kemarin
beberapa hari yang lalu ada orang tua yang meninggal. Subhanallah, miris melihatnya. Anaknya di atasnya main game. Ya Allah. Jadi anak-anak itu tidak lahir besar langsung menjadi soleh. Perlu ada perjuangan, perlu ada pengorbanan. Ketika dia baik, ketika dia soleh, maka dia bisa menjadi membersamai kita di surga kelak insyaallah biiznillah. Allah katakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanannya, kami pertemukan mereka dan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Sekarang mungkin Bu, kita letih, kita mengorbankan semuanya, tapi nanti di hari tua dikinitun bagaimana itu balasannya anak-anak. Sekarang juga Bu, kita yang fasilitasi, kita memberikan HP, kita memberikan akses wifi, kita memberikan yang lainnya. Akhirnya dia meniru karakter-karakter yang kurang bagus. Allah katakan di ayat lain, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abnaihim. Allah katakan yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anaknya, dan cucu-cucunya. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan bisa ke orang berkumpul di surga, insya Allah bisa. Ini ayatnya. Ya, anak yang soleh yang mengikuti keimanan orang tuanya, ya, dia tidak mensyirikatkan Allah, maka dia dijanji dengan surga Aden. Ada ciri-ciri generasi yang buruk, ya. Ada ciri-ciri generasi yang tidak baik. Bagaimana gambarannya yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Ada generasi-generasi yang buruk, yang tidak baik. Allah katakan di surah Maryam, wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah generasi pengganti sesudah mereka, generasi jelek. Apa? Khalfun adaa'us shalah, yang meninggalkan sholat. Salah satu ciri generasi yang buruk kata Allah, iya, khalfun adaa'us shalah, dia meninggalkan sholat. Wattaba'us syahawat, dia memperturuki hawa nafsunya. Pokoknya di mana dia lihat, dia ikuti, langsung difasilitasi. Ya. Allah katakan di ayat yang lain, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatihim di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggal di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Karenanya kita, saya, Anda, dan kita semua, anak adalah amanah kita untuk mendidik dari generasi yang lemah tadi menjadi generasi yang kuat. Kuat apa? Kuat iman, kuat ilmu, kuat akhlak. Tanggung jawabnya siapa, Bu? Tanggung jawab bersama. Tapi tanggung jawab utamanya siapa? Tanggung jawab utamanya adalah orang tua. Di sini kami menulis tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru TK TPA,
termasuk mungkin guru di sekolahmu, ya. Kemudian tanggung jawab pemerintah setempat. Dibutuhkan sinergitas, kerjasama, hubungan, ya, operasi gabungan antar pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Perlu ada hubungan antara kita dengan ustazah, dengan orang tua santri, orang tua dengan guru di sekolah, ya. Orang tua dengan lingkungannya, ya. Dan ketika ada sesuatu kendala, ya, kita saling menghargai. Hasil dari kerjasama tersebut kita saling menghargai, ya, tercapainya keharmonisan pelaksanaan tugas yang lebih maksimal dan efektif. Iya, kerjasama apa yang kita maksud? Ya, di sini untuk menciptakan suasana yang nyaman. Ya, untuk menciptakan suasana yang nyaman. Iya, tapi perlu orang tua dengan guru TKTPA, ya, menyamakan beberapa aturannya di rumah. Iya. Supaya apa? Tidak bertolak belakang. Menjunjung tinggi harapan kepada anak kita. Ya, ketika mungkin ada kesalahan, ya, kita tunjukkan bahwasanya dia bisa. Insya Allah dia bisa. Kemudian terlibat dalam pendidikan anak, baik sekolah maupun masyarakat. Ya. Ustaz dari TKTPA transfer ilmu, bagaimana kita mentransfer ilmu kepada anak didik kita, modeling, menjadi teladan, habitual, apa yang dilihat anak kita itu yang kadang ditiru, tapi apa kenyataannya yang terjadi? Orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada TKTPA. Ya, kadang kalau dikasih masuk nih, ya, kita tidak ada pokoknya amal menjadi tunjuk, tidak ada lagi hubungan. Iya, tidak ada lagi hubungan apa-apa. Pokoknya dia serahkan 100% ke tempat belajarnya. Nah, padahal tadi di awal kita katakan tanggung jawab pendidikan paling utama itu adalah orang tua. Ya, anak kita mungkin di TKTPA ini, ya, paling 1 jam 2 jam. Setelah itu pulang nih. Pulangnya tidak tahu mengaji, bento ngaji guru TKTPA. Padahal 2 jam juga dong di TKTPA. Terlalu dalam terlibat sehingga menghambat kemandirian anak. Nah, ini juga kurang tepat, Bu. Kalau ada yang terlalu dalam terlibatnya, sehingga hal-hal kecil mungkin dibesar-besarkan, saling menyalahkan ketika terjadi perilaku yang tidak sesuai prestasi anak. Kemudian yang keempat, ketidakselarasan nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan di sekolah serta di TKTPA. Tidak selaras siapa diajarkan. Di TKTPA mungkin diajarkan menghafal, diajarkan ini, sampai di rumah yang lain juga. Makanya perlu kerjasama untuk menyesuaikan bagaimana aturan-aturan di rumah dengan aturan-aturan yang ada di pondok, supaya orang tua di rumah bisa melanjutkan pekerjaan ustazah yang ada di sini. Bagaimana cara menyelamatkan generasi kita? Yang pertama, sejak dini kita dekatkan dengan Al-Quran. Allah katakan, "Dzalikal kitabu
la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran memberikan jalan keluar dari semua problema yang kita, masalah-masalah yang kita alami. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar. Bahkan Allah katakan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Kemudian yang selanjutnya, agar manusia tidak susah dan sebagai peringatan, Allah katakan di surah Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kita menjadi susah, tidak. Tapi bagaimana kita, Al-Quran itu memudahkan kehidupan kita. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, Allah katakan, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ya, yaitu diturunkan dari Allah untuk menciptakan langit dan bumi dan langit yang tinggi. Baik. Selanjutnya, dengan Al-Quran dapat merubah peradaban kesesatan yang menjadi sebaik-baik umat. Allah katakan di sini, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kaum yang ummiyin, yang buta huruf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran wal hikmah, dan juga hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana itu dhalalun mubin? Nah, ini ciri-cirinya. Dia bodoh, dia lemah, dia hina, dia miskin, dia berpecah belah. Tapi ketika dia kembali kepada Al-Quran, ya, dia menjadi pintar, dia menjadi kuat, dia menjadi mulia, ya, dia menjadi bersatu. Dalilnya Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummah, kalian ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, dia saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, serta dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada Al-Quran adalah solusi dari problema, dari masalah-masalah yang ada saat ini. Ya. Sampai jam berapa ini, Ustaz? Dilanjutkan saja. Sampai jam berapa, Ustaz? Oh, lanjut saja, Ustaz. Kalau tak ada agenda setelah ini, tadi saya dengar ada arisan. Oh, terakhir, Masya Allah. Baik, kembali kepada Al-Quran. Ketika ada Al-Quran di dalam hati kita, di dalam hati anak kita, di dalam hati didikan kita, ketika besar, korupsi akan hilang. Insya Allah.
Kan ini yang melanda negara kita sekarang. Ketika ada Al-Quran di dalam hati anak kita, pergaulan bebas, LGBT dan lain-lain akan dijauhkan. Sekarang, Masya Allah, ada salah satu sekolah yang kelas 3 SMP anaknya harus menikah. Kenapa harus menikah? Setelah anaknya keluhan sakit, saya tidak mau sebutkan di sekolah mana, intinya di Goa. Saya tidak mau sebutkan sekolahnya. Anaknya sakit perut dan ternyata pergi diperiksa, ternyata hamil. Ya Allah, anak kelas 3 SD, hamil. SMP, anak kelas 3 SMP hamil. Ini pergaulan bebas. Bahkan sekarang dijangkit lagi pengagung-agungan LGBT. Suka sama suka dengan sesama jenis. Ini yang banyak digaung-gaungkan sekarang. Kembali kepada Al-Quran, keluarga akan sejahtera. Kembali kepada Al-Quran, persatuan dan pemimpin yang adil. Karena itulah Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, dijauhkan dari miras, narkoba dan yang lain-lainnya. Sebab Allah katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karenanya kembali kepada Al-Quran. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ketika menjauh dari Al-Quran, menjauh dari Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita akan rasakan? Satu, kehidupan yang sempit. Surah ke-20 124 ayat 124 sampai 126. Ada yang tahu ayatnya? Allah katakan, wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran, tidak membacanya, tidak mentadabburinya, tidak mengamalkannya. Allah katakan, wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh ia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Belum terjadi hari kiamat, Bu. Tapi Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran, ada orang yang dulu di dunia melihat, tapi nanti di akhirat tidak melihat. Allah katakan, wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia protes kepada Allah. Bagaimana bentuk protesnya? Ia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu di dunia saya melihat. Lalu Allah melanjutkan, qala kadzalik, seperti itulah dirimu. Atatka ayatuna, telah datang ayat-ayatku. Wa nasitaha, tapi engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kata Allah, saya juga lupa bahwasanya dulu engkau kita jeda dulu sedikit. Iya.
Bluetooth mode. Baik. Iya, ayo bangkit. Ayo bangkit dari kehinaan. Kita kembali kepada Al-Quran. Kembali dari mana? Kembali mempelajari Al-Quran. Kembali mempelajari Al-Quran. Tadi kita katakan khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kembali kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Begitu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaannya itu, ya bukan setiap ayat yang kita baca, atau bukan juga setiap kata yang kita baca, tapi setiap huruf. Setiap huruf dari ayat-ayat Al-Quran itu akan diganjarkan pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka untuknya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harf, alif satu huruf, wa lamun harf, lam satu huruf, wa mimun harf, dan mim satu huruf. Kita membaca alif lam mim, sudah 30 pahala yang kita dapatkan. Subhanallah. Apalagi kita sampai menghafalkannya. Iya, Rasulullah mengatakan sekaligus kabar gembira, Iqra wartaqib kama kunta turattil fid dunya. Baca dan naik derajatmu sebagaimana engkau dulu membacanya di dunia. Fa inna manzilatahu, karena kedudukanmu nanti di hari kemudian di akhiril ayat, di ayat yang terakhir yang kita bacakan. Hari ini mungkin kita dekat dengan Al-Quran. Hari ini kita tidak sia-siakan setiap hari lewat satu hari kecuali kita membaca Al-Quran. Nanti di hari kemudian Al-Quran akan datang. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, dan bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang syafi'an li ashabi, akan memberikan pertolongan, syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Ya, hari ini kita baca Al-Quran, nanti di hari kemudian ya Al-Quran akan datang menjadi syafaat, penolong bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Kemudian kembali mengkaji, kembali mentadabburi, mengamalkan isi-isi Al-Quran, mengajarkan isi-isi Al-Quran, kemudian mendakwahkannya kepada orang lain, bersabar dalam mengamalkan isi-isi Al-Quran, serta yang terakhir istiqamah dalam Al-Quran. Kalau ada yang bertanya, sampai kapan Ki mau membaca Al-Quran? Sampai kapan Ki mau menghafalkan Al-Quran? Atau sampai kapan Ki mau melakukan kebaikan-kebaikan? Kita katakan sampai besok. Sampai Allah panggil kita pulang. Kalau besok Allah panggil kita pulang, menghafalnya sampai besok saja. Saya ulang,
Kalau ada yang tanya sampai kapan kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita katakan sampai Allah panggil kita pulang. Kalau besok Allah panggil kita pulang, melakukan kebaikannya sampai besok. Baik, ini yang kami bisa sampaikan. Semoga Allah mengaruniakan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita yang menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kemudian. Ini yang kami bisa sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang dibawakan oleh Pak Ustadz. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan kami pengetahuan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu bos. Oh, maaf, siapa tahu ada yang mau bertanya? Ada 10 menit. Ada yang mau bertanya mengenai anak? Tidak ada? Saya mau kalian bertanya.